bulan madu. Karena Anda belum merasakan madu, akan Anda jadikan garam sama asam. Baik. Ketahuilah bahwa kalaupun seharinya harus berpisah, harus bangun husnudon yang kuat dengan pasangan. Biarpun kami tidak mendukung pernikahan jauh semacam itu. Tapi paling tidak itu pikiran sudah mulai terarah. Sehingga seandainya telepon pun yang ditelepon adalah jelas. Dia adalah suaminya, dia adalah istrinya. Dan syukuri nikmat Allah. Daripada temanmu telepon yang nggak jelas atau tidak punya teleponan. Kalau telepon haram, tapi Anda masih bisa telepon dengan suami yang halal. Dan itu juga keindahan yang telepon dengan kekasihnya. Cuman yang menjadikan sebab apa? Kadang-kadang tidak syukur dengan karunia Allah, maka ada muncul emosi Anda. Tidak tahu karena apa Anda minta cerai. Anda minta cerai, dan itu memang modelnya perempuan, wanita di mana-mana seperti itu. Makanya Allah nggak kasih cerai, hak cerai kepada perempuan. Sebab perempuan itu dikit-dikit kalau ada masalah langsung minta cerai. Allah maha tahu, makanya tidak dikasih hak cerai. Kalau seandainya hak cerai dikasihkan perempuan, nikah 2 hari bisa cerai itu. Jadi perempuan itu adalah dikit-dikit minta cerai, ini minta cerai. Baik di saat dia lemah atau di saat dia mampu. Kalau di saat lemah mungkin bisa bertahan pernikahan. Yang menjadi masalah adalah di saat perempuan itu punya kekuatan materi dan sebagainya, makanya gampang mencerai. Sehingga banyak ya, janda-janda itu adalah mereka orang kuat. Perempuan-perempuan kuat. Kalau sudah masalah dengan suaminya langsung cerai saja. Dan dia mengurus perceraiannya. Setelah itu dia menyesal. Maka kami himbau kepada wanita, ya, tolong tahan, jangan dikit diminta cerai. Kalau permasalahan hidup memang selalu ada. Anda menikah dengan manusia bukan dengan malaikat. Yang ingin menikah dengan laki-laki yang tidak punya kekurangan sampai tua tidak akan menikah kau. Pasti dia ada kekurangannya. Pahami makna ini. Kemudian di sisi lain kepada kaum pria, nah, Anda memaksa untuk mencerai, cemen lagi dibilang. Kalau ada istrimu mengancam, kalau kamu tidak bisa mencerai adalah kamu cemen, bilang saya akan jadi cemen sepanjang hidupku. Bilang begitu. Karena apa? Laki-laki itu harus cerdas. Perempuan itu memang karena lembutnya hati, jadi sehingga kalimat bahasanya itu sangat terbatas. Dia nggak kuat untuk mengurai yang ada di hatinya, sehingga ujung-ujung kalimatnya cerai. Padahal yang diinginkan, makanya kalau hai para suami dimanapun Anda berada, jika ada istri meminta cerai, kalimatnya, bang cerai aku, itu kan kalimatnya saja. Sebetulnya artinya begini bunyinya, bang yuk berubah. Yuk berubah bang, makanya jangan dituruti kalau dia minta cerai. Sebab Anda keluar saja, Anda pulang bawa apa saja, atau telepon mohon maaf yang aku minta maaf, itu bubar, selesai, nggak jadi minta cerai. Memang perempuan begitu, makanya kalau Anda nggak bisa meladeni istrimu dengan cara begini, jangan jadi suami, kau bukan laki-laki, baru cemen seperti itu, dikit-dikit mencerai istri. Itu laki-laki cemen itu dikit-dikit nuruti istri cerai, turuti cerai, cemen Anda. Memang perempuan seperti itu, lembut dia, penuh kasih. Ya, baik ya. Kemudian bagi Anda yang bertanya, saya tidak tahu rinciannya. Kalau mencerai dengan surat melalui SMS selagi tidak diniatkan, maka tidak jatuh cerai. Kalau ternyata apapun yang diucapkan melalui telepon, kalau kalimatnya soreh jelas-jelasan, misalnya engkau aku cerai, jatuh cerai. Dan sepertinya tadi ada yang ditelepon jatuh cerai. Maka kalau memang sudah jatuh cerai, dan ini perlu nanti kalau bisa di luar ini akan kita jelaskan rinciannya. Dia adalah kalau yang diucapkan jatuh cerai. Kita perlu jaraknya sampai hari ini berapa. Biarpun dipaksa, maksanya suami dari istri dari kejauhan kan bukan dengan pisau. Kecuali dipaksa dengan tembak begitu dan betul ada pelurunya. Kalau tidak cerai aku tak tembak. Serem ini. Baru engkau aku cerai. Satu. Engkau aku cerai. Maka karena dipaksa, ulama mengatakan tidak jatuh cerai. Dipaksa dari telepon tinggal ditutup aja pura-pura. Sinyalnya hilang kan beres. Gitu. Ya, tapi makanya kalau diungkapkan oleh sang suami betul-betul cerai dengan lesannya diucapkan, maka jatuh cerai. Apa bentuknya wahai saudari yang solehah, insya Allah. Biarpun ibaratnya sudah terlanjur terjatuh cerai, bisa rujuk kembali. Cuman bukan masalah rujuknya yang akan Buya bahas. Persiapan Anda untuk rujuk. Jangan-jangan perilaku Anda masih kayak hari ini. Sifat Anda kayak begitu. Jadi kalau ingin rujuk siapapun, pastikan bahwasanya sudah menyadari kesalahannya, kekurangannya. Sudah punya stok LDR itu. Stok maaf segede-gedenya.
Karena mestinya banyak minta maaf Anda loh ya. Anda tidak bisa memberikan kepada suami, Anda tidak melayani suami dan sebagainya. Dan sebaiknya semuanya harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mensyukuri sudah punya pasangan. Jangan sampai naudzubillah mata jelalatan. Apalagi tadi sekalimat kalimat yang terucap, suami saya sudah punya pacar. Lah Anda juga jangan mendengar, jangan-jangan itu bohongan juga, fitnah dari orang lain. Seperti itu ya. Jadi bagi yang punya masalah perceraian, jangan kembali dulu kecuali sudah beres dulu permasalahannya agar tidak terulang lagi. Ada seorang suami istri bercerai, ramil, hanya apa minta rujuk. Ustadznya nggak pernah tanya permasalahannya. Baru rujuk seminggu, cerai lagi. Karena apa? Permasalahannya masih sama. Nggak seperti itu. Ya, baik insya Allah. Kalau memang betul yang diucapkan melalui telepon akan jatuh cerai biarpun Anda paksa. Karena Anda maksanya lewat telepon dari kejauhan. Akan jatuh cerai. Tinggal bagaimana rujuknya gampang. Selagi, ingat cara rujuknya. Selagi dari masa perceraiannya hingga hari ini, Anda belum melewati 3 kali suci, Anda masih masa iddah penantian, maka sesungguhnya rujuknya cukup suami Anda berkata, kita rujuk, selesai. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah 3 kali suci, maka harus dengan akad baru. Cara akadnya gampang, nanti suamimu saya panggil sini, nanti Anda mewakilkan atau suami Anda, beres nanti masa akad. Yang jelas Anda siap untuk rujuk kembali. Kemudian niatlah untuk segera pulang. 4 tahun itu cukup menyiksa. 4 tahun menyiksa. Bukan waktu yang pendek. Dan kami himbau kepada adik-adikku yang ada di Hongkong dan sebagainya, jangan lupa niat. Niatmu ke Hongkong untuk berbekal. Bukan untuk menikmati kehidupan di sana. Berbekallah secukupnya, kemudian balik ke kampung halaman. Tapi ingat, setelah pulang ke kampung halaman, hiduplah seperti cara hidupnya orang kampung. Yang jadi masalah adalah banyak saudari-saudari kita yang kerja di luar negeri, setelah pulang kampung, gaya hidupnya kayak gaya luar negeri, sok. Sehingga apa? Sebulan nyungsep lagi. Habis lagi. Tetap gaya hidupnya sederhana, makan apa adanya, uang ditabung, dan seterusnya. Cuman kadang-kadang nggak kuat, sudah action gayanya. Kalau yang dari Kuwait, dari Saudi, yang dari Hongkong, action, dipikir kayak orang kaya raya. 6 bulan, mobil yang dibeli dijual, rumah dijual, nyungsep lagi, balik lagi. Tidak begitu wahai saudariku, harus cerdas Anda. Anda cari bekal, bukan hidupmu di sana. Bekal untuk keluarga anak, secukupnya. Makan ala kadarnya. Kalau Anda susah, makan hidup sederhana susah. Saya ke rumah Anda sajikan buat saya sayur singkong, nanti sama sambal korek, sama ikan asin sedikit. Enggak usah yang paling mahal, sama ini itu sudah selesai, enggak usah macam-macam. Hidup enggak usah susah. Coba Anda bisa bayangin, khusus yang bau Jawa Timuran, sayur singkong yang ada sedikit santannya. Kemudian pakai sambal korek, ada ikan asin, pakai kerupuk deh begitu, Masya Allah. Untung-untung nasi putihnya dicampur nasi jagung. Mau bicara apa setelah itu? Indah. Ya, nggak usah ribet-ribet. Cuman gara-gara kerja di luar negeri, biasa disuruh bosnya belanja supermarket, sampai kampung gayanya, gaya luar negeri, gaya bosnya. Duitnya cepat habis, nyungsep balik lagi. Nasib. Semoga Anda bahagia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.